Yuk guys, kita belajar di penalaran matematika untuk geometri dan pengukuran. Untuk geometri dan pengukuran ini ada nggak Bang materi khususnya? Kita coba lihat ya. Ada nggak ya? Kalau yang dari Abang perhatiin, dia ngejelasin tentang titik, garis, sudut-sudut, terus rumus-rumus luas, rumus volume dari bentuk bangunan, terus apa lagi ya? Oh iya, itu aja deng. Sudut, bangun bola, sudut istimewa, geometri analitik, persamaan lingkaran, jarak antara dua titik, transformasi geometri. Oke, kemudian baru yang pengukuran. Kalau untuk pengukuran itu yang dibahasnya itu kayak bentar. Hmm, 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 hmm. Bila abil berarti masa. Hmm, hmm, hmm. Oke, langsung bahas soal aja kali ya. Yang untuk soal ini kita coba perhatiin ya, yang untuk geometri dan pengukuran teorinya nggak ada. Intinya kalau di penalaran matematika ini konsepnya apa sih Bang? Ya udah, konsep matematika dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Kumpulannya gitu. Nah, kalau geometri kan artinya kayak tentang titik, garis, sudut, terus tentang bangun datar atau bangun ruang. Nah, kalau pengukuran nih kurang lebih kayak hal-hal yang kayak apa ya, kayak luas, kayak kilometer, hal-hal yang kayak ngukur gitu. Nah, ini untuk soal UTBK tahun 2023 tipenya kayak gini nih. Kalau soal yang 2024, oh jadi oke oke kebaca. Masih sama sih ya untuk geometri ini. Eh Dua jenis pasir yaitu pasir P dan pasir Q dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Oke. Radius alas kerucut pasir selalu sama dengan tingginya, sedangkan radius alas pasir Q adalah dua kali tingginya. P1 dan P2 berturut-turut adalah pusat alas tumpukan pasir P dan pusat alas tumpuk. Jarak antara P1 dan P2 adalah 10 meter. Kebayang nggak? Sulit ya. Bahasanya tingkat tinggi sih soal-soal kayak gini. Atau yang soal 15 sampai 18, dua orang anak bermain tembakan air yang membentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dengan jari-jari air bertambah dengan kecepatan 0,5 cm per detik. Air akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik. Ini soal untuk nomor 15 sampai 18. Kemudian 19 sampai 22, sebuah kolam renang memiliki PQ 120 cm, sudut PRQ sama dengan theta dengan tan theta adalah 3 per berapa sih? Per, per 40 ya. 3/40 dan mutlak KP panjang KP banding panjang PR 5/4. Oh, ini emang soal-soal yang bahas tentang apa ya istilahnya? Tentang bangunan atau tentang geometrinya.
Jadi misalnya di soal 1 sampai 4 ini sebelum masuk ke soalnya, teman-teman untuk di soal geometri ini penting ya atau wajib dahulu ngebayangin soalnya, ngebayangin kondisi kondisi soal. Biasanya itu udah dibantu sama gambar. Misal ini nih, kan udah dibantu sama gambar atau ini nih, udah dibantu sama gambar juga. Tapi penting untuk teman-teman bisa jawab teka-teki soal dulu sebelum masuk ke, sorry, jawab teka-teki dari soalnya dulu sebelum mencari jawaban dari nomor 1, 2, 3, dan 4-nya. Wait, kita sambil lihat. Nah, volume pasir. Dua jenis pasir, yaitu pasir P dan pasir Q. Oke, dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Dua jenis pasir dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Kayaknya nih ya, ini kan pasir dari atas ini nih dituangin, ya nggak sih? Kemudian nanti ada wadah yang kayak kerucut, jadi nanti dia ngebentuk kerucut katanya. Radius alas kerucut pasir P selalu sama dengan tingginya. Radius alas kerucut pasir P selalu sama dengan tingginya. Jadi yang untuk pasir P, terus ini pasir Q, sedangkan radius alas pasir Q adalah 2 kali tingginya. Oke, oke, oke. Jadi inilah ya yang P-nya, terus yang ini yang Q. Karena radius ini itu dia sama dengan tinggi, dan kalau radius yang Q, dia 2 kalinya, tingginya itu 2 kali dari radius. Radius alas pasir Q, radius jari-jari adalah 2 kali tinggi. P1 dan P2 berturut-turut adalah pusat alas tumpukan pasir P dan, oh sorry deng, pasir Q. Jadi yang P1 ini yang P, P2 ini yang Q. Jadi yang Q-nya itu radiusnya itu 2 kali tingginya. Oke. R radius, R jari-jari, R radius. Radius itu apa ya? Apa itu radius? Jarak dari titik pusat lingkaran atau ke titik pada kelilingnya. Jari-jari nggak sih? Oke, jika jarak antara P1 dan P2 itu 10 meter, P1 dan P2 adalah 10 meter. Ah, ngaruhnya ya. Volume pasir. Jadi jika maka volume yang sama, maka R1 banding R2. Oke, Bang Zela panjang. Jika jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, pertama, yaudah kerjain sesuai yang di soal saya. Kalau lah pusing ngebayangin ya. Karena matematisasi itu selagi kita tahu rumus, kita masukin ke rumus, bisa jadi ada jawabannya. Jadi kayak jika jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, oke, berarti teman-teman udah dapat persamaan yang ngesamain nanti volumenya. Jadi perlu tahu dulu tuh rumus volumenya apa, oke kan? Rumus volume apa? Sepertiga pi R kuadrat T, ya enggak? Kalau untuk kerucut.
Karena VR kuadrat T ini rumus volumenya tabung, nah kerucut itu sepertiganya. Oke, jadi V1 nanti kita samain tuh sama V2. Jadi sepertiga startnya kan dari sana tuh, berarti on point atau Alia Madinda kerjanya dari sini. Sepertiga V, V ini kan sama aja tuh. R kuadrat, berarti kan ini RC, kita dia minta R1 banding R2. Berarti R1 kuadrat kali T atau H1 sama dengan sepertiga V R2 kuadrat kali H2. Nah, petunjuknya itu di sini. Kalau dia yang P1, P1 itu eh, tumpukan pasir P ya. Jadi ini yang P, terus yang Q itu P2. Kalau radius alas kerucut pasir P selalu sama dengan tinggi. Berarti si R1 ini dia bakal sama dengan tingginya. Ya enggak? Terus yang untuk di sini R2-nya ini, yang untuk Q itu radius ala pasir Q adalah dua kali tingginya. Dua kali H2. Berarti teman-teman kerjainnya itu terlalu banyak sih. Coret 1/3 V-nya R1 kuadrat kali H1 R2 kuadrat kali H2. Sedangkan yang kita pengen cari itu R1 banding R2. Ya enggak? R1 kuadrat per R2 kuadrat. Itu kan sama aja dengan H2 per H1. Jadi R1 per R2 itu kan akar dari H2 per H1. Oke, ini kan kuadratnya kita keluarin nih. Nah, di sini kita bisa eh, keluarin bahwa H1 ini sama dengan R1, kemudian H2 ini dia sama dengan R2 per 2. Jadi R1 per R2 itu sama dengan akar dari H2-nya itu R2 per 2 per R1. Jadi kan nanti H2 ini kita keluarin ya. Kita ganti sama R2 per 2. H1 ini kita ganti sama R1. Jadi kalau dia penyebut kita bagi per satu, artinya nanti kita jadi kali loh, 1/R1. Sehingga di sini nanti jadi akar R2 per 2R1. Oke, jadi R1 banding R2 itu, wait, kita sama-sama kuadratin, kuadratin, balik-balik sih kerja kita ini. Jadi R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan R2 per 2R1. Kali silang ya. Jadi nanti R1 R1 2 R1 pangkat 3 sama dengan R2 pangkat 3. Jadi kalau R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 itu setengah. Oke kan? Jadi kalau R1 per R2 kita sama dengan 1/akar 2/3. Ini nih. Jadi R1 banding R2 1/akar 2/3. Paham dan Din? Ya, ini kok kayak eh motar-motar itu saya sih substitusinya. Jadi kayak yang penting pas di ngerjainnya kok jangan sampai salah gitu. Kok kebanyakan keluar di materi-materi kimia, caro-caro kayak gitu. Nggak ada itu doh Bang. Bah ya kayak bah tipenya yang baju reaksi kayak salah lupa bang. Intinya kayak eh, yang dimintanya itu R1 banding R2 arahin saya ke situ. Terus poin dari soalnya gitu kan. Laju volume yang sama. Berarti startnya dari siko.
Contoh lah, untuk soal nomor 2-nya, jika jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka H1 banding H2. Nah, ini kan masih dengan volume yang sama. Oke, jadi maka H1 banding H2 berapa? Nah, teman-teman arahinnya itu dari H1 ke H2. Oke, jadi nanti yang teman-teman ubah itu R1-nya. Berarti R1-nya nanti teman-teman ubah sama H1, R2-nya nanti teman-teman ubah jadi 2H2. Dapat tuh nanti H1 banding H2-nya bakal jadi berapa. Oke, nanti coba deh kerjainnya untuk soal nomor 2-nya. Nah, untuk soal nomor 3, kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan sehingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Jarak antara P1 dan titik temu tersebut adalah, menarik kok. Yang dimaksud ini kok. Kedua jenis pasir terus dituangkan dengan laju volume yang sama. Oke. Hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Jarak antara P1 dengan titik temu. Sebenarnya Bang Alumdape kok kayak gambaran pasirnya kok. Pasirnya itu dari bawah atau dari atas gitu kan. Katanya tuh P1 dan P2 sama dengan R1 tambah R2 semuanya 10 meter. Hmm. Jarak P1 dia sama dengan panjang R1. Sehingga R1 1 per akar 2 titik temu. Oh iya. Pasir kalau kita nggak terbayang. Pasir kalau kita ada duo ketinggian, terus kita lepas pasir tanpa ada tekanan, kan makin ke bawah tuh makin lebar nggak sih? Jadi kan awalnya satu titik jatuhnya, tapi makin lama tuh dia makin maisi ngelebarnya. Tapi makin ke atas, makin dake sumber itu makin ketek. Makanya kayak bentuk kerucut. Nah, di sini tuh dia udah ngejelasin jarak antara P1 dan P2 itu 10 meter. Berarti gambarannya tuh kayak P1 dan P2. Jadi sebenarnya tuh kayak ndak ada jarak iko kodo. Jadi kayak gitu. Iko P1-nya, terus Iko P2-nya. Nah, untuk R1 dan R2-nya Iko, jarak antara P1 kan titik ini sama P2 itu 10 meter. Artinya P1 ke P2 10 meter itu tambahan R1 tambah R2 sama dengan 10 meter. Kemudian lanjut, kedua jenis terus dituangkan dengan sehingga bertemu dengan titik temu. Nah, titik temu kita nih di tengah nih. Inilah T-nya. Oke. Jarak antara P1 dan titik temu tersebut adalah berarti yang ditanyain jarak P1 ke T. Jarak P1 ke T itu apa? Yang ditanyain itu R1. R1-nya berapa nih gitu. Nah, itu dulu tuh. Kebayang nggak gitu kan? Jadi kayak gini ya. Hmm, 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 hmm. Yang satu dia nuang pasir nih. Oke. Katanya tuh kenapa dia keduanya terus dituangkan dengan laju sehingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Oke, makanya dia ketemu nanti nih di sini. Nah, ini titik temunya. Terus ini P1-nya, ini P2-nya. Maka jarak P1 ke P2 itu 10 meter, ya udah itu berarti R1 tambah R2. Nah, teman-teman ngerjainnya start dari sini. Terus karena yang ditanyanya R1, berarti R1 itu sama dengan 10 meter kurang R2. Ya kan? Jadi R1 tuh sama dengan 10 kurang R2. Nah, R2 ini dapat dari mana, Bang? Karena di option belum ketemu nih, Bang, gitu. R2 itu teman-teman startnya dari sini. Kan tadi dapat nih. R1 itu wait. R1 banding R2 kan
kita dapatnya tadi 1/32, ya kan? Berarti kalau R2 doang, dia kali silang sama dengan akar 23 itu dari R1. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Oke, wait. Cek aman. Kok dapet ya yang R1-nya saya? Kenapa ini nggak start dari Siko ya? 10 kurang R1. Oke, yang diminta R1 udah dapat. Oh, berarti ini yang kita substitusiin. Sorry. Berarti nanti kan udah dapat dua persamaan tuh. Start dari yang ikut C sama yang ikut C. Nah, nanti R1 ini Alia sama Dinda substitusiin kemari. Lama emang panjang mah penawaran matematika kah? Tun modal nembak aja lagi nanti tuh bang. Itu jawaban Bang, tembaknya yang mana aja? Aduh, tapi itulah emang perlu dapat bayangan juga kayak misalnya ya, kayak soal ini kan volume ikoko setidaknya kawan-kawan tahu rumusnya gitu kan. Dengan laju volume yang sama diketahui H2 sama 1 meter, jarak antara kedua puncak. Dan untuk ngerjainnya pun lama gitu. Nah, yang untuk tahun 2023 air tangki bahkan Iko nyebalikan padahal sama-sama tahun 2023 kan, tapi dibalikin. Yang satu kayak kerucut tapi yang satu lagi kayak kerucut terbalik gitu kan. Tapi caranya sama, caranya sama. Dasarnya itu mulai dari volume kerucut. Nah, nanti teman-teman otak-atik di bagian ininya gitu. Ininya. Udahlah, intinya untuk tahun 2023 fokusnya itu di kerucut, ada cara cepatnya nggak ada, emang dikerjain aja. Yang untuk tahun 2024, dua orang anak bermain tembakan air yang membentuk lingkaran sempurna, tembakan air ya, yang membentuk lingkaran sempurna yang terus membesar dan menjauh dengan jari-jari air bertambah dengan kecepatan 0,5 cm per detik. Air akan menghilang dengan sendirinya setelah 10 detik. Kan kalau pistol air itu kayak terbayang gak sih kayak eh, ini ada pistol nih. Set, set, set. Nah kan kayak anak-anak kalau main tuh kan dari sini tuh kecil tuh ya, Din, keluar airnya. Tapi makin lama tuh kalau yang diminta soal, dia bilang dia ngebentuk lingkaran sempurna. Jadi meskipun kecil bentukannya, tapi yang disampaikan soal tuh airnya itu bentuknya lingkaran sempurna. Sorry. Dan itu makin membesar katanya, 0,5 cm per detik. Dan air akan menghilang sendirinya. Oh, nah mungkin. Berarti dari si koko yang besar ya. Si koko besar, makin kecil, kecil, sampai akhirnya di akhir itu makin hilang. Bener enggak sih? Soal nomor 15. 15 sampai 18. Oh, enggak. Dari kecil ke gadang. Makin membesar katanya. Astagfirullah. Makin membesar. Jadi dari kecil ke gadang. Diameter lingkaran air pada waktu T detik adalah berapa senti? Oke. Satu-satunya petunjuk Alia Modinda, ya udah petunjuknya cuman V sama dengan 0,5 cm per
detik. Second lah, per detik. Yang ditanyain itu diameternya pada waktu saat T. Diameter saat T, ya kan? Nah, jadi si Alia sama Dinda perlu dapat persamaan D ini. Dapat persamaan D-nya dari mana? Dapat persamaan D-nya kita start dari V. V itu rumusnya kan eh, S per T atau jarak per waktu. Nah, di sini dia bilang 0,5 cm per detik. Diameter lingkaran air pada waktu. Nah, berarti kalau T itu kan sama dengan S per V. Oke. S-nya itu, oh, wait. S-nya itu, oh, kita nyari diameter. Diameter ini kan jarak ya. Sorry. Berarti S itu sama dengan V kali T. Nah, S ini jarak, karena yang dimintakan itu diameter, ini kan kecepatan ya. Jari-jari. Jari-jarinya 0,5. Berarti kalau kecepatan jari-jarinya 0,5, berarti kalau kecepatannya si diameter, yang mana kan eh, R itu kan, D itu kan sama dengan 2R. Oke ya. Yang mana asumsi kita kalau VR-nya ini dengan S-nya itu R, berarti kita kalau VD-nya itu artinya S-nya itu 2. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang lah ya. Artinya di sini untuk yang diameter, jadi kalau untuk yang jari-jari ini nih kecepatannya. Berarti kalau yang untuk diameter kita ganti semua VD kali TD kali SD gitu kan. Jadi yang untuk S-nya itu udah ganti jadi 2R. Wait. Dan ini jadi 0,5 dan ini jadi T. Sehingga untuk R-nya ini 0,5 T per 2. Aduh, salah lagi. Wait, aja lihat pembahasan saya ya. DT 2 kali. Oke deh ya. RT itu 0,5 kali T. Diameter lingkaran air pada waktu T detik adalah 2 kali RT. Maka panjang jari-jari lingkaran waktu T. Oh, sorry, sorry. Simpel saya kiranya. Oh, Nih ya, kalau VT yang bagian yang VR itu kan 0,5 cm per detik. Jadi kalau pengen cari RT, karena V ini rumusnya S per T atau R per T, berarti kalau R sama dengan V kali T, ya kan? Berarti kalau R kita 0,5 kali T. Maka kalau pengen cari diameter, itu kan 2 kali 0,5 kali T. Itu sama dengan 1 T. Maka jawabannya itu T. Sorry, tidak terbayang dari bang tadi dah. Mbak Den, ada yang ditanyain Den? Yang untuk soal Iko? Enggak ada, Bang. Nggak ada loh. Bisa main tembak selalu. Kalau yang untuk 16, luas lingkaran air yang terbentuk pada waktu T. Berarti kan luas lingkaran air. Nah, di sini hubungin sama, jadi meskipun nembak ya, besok tuh usahain sedekat mungkin sama jawaban. Jadi kayak luas lingkaran air, berarti ada hubungannya nanti sama VR kuadrat yang terbentuk pada waktu T. Oke kan? Nah, VR kuadrat ini eh, teman-teman yang
pada waktu T. Jadi yang nggak boleh ada itu, yang boleh ada tuh R ini kita asumsiin dalam bentuk T. Jadi nanti PR kuadrat itu kan luas lingkaran. Jadi kalau V R-nya ini kita ganti sama 0,5 T. 0,5 T dikuadratin. Jadi V sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kali T dikuadratin. Jadi V kali 25 kali 10 pangkat min 25 kali T, sorry, min 2 kali T kuadrat. Jadi V T kuadrat kali 0,25. Oke, dapat jawabannya A. Oke, jadi meskipun nembak ya, jika pembesaran air lingkaran membentuk kerucut. Oke, udah. Jadi pembesaran air lingkaran. eh jadi kayak airnya itu kan lama-lama menghilang. Tapi ketika dia volume kerucut pada detik ke-6, fokus aja bahwa kita arahin ke kerucut. Berarti kan jangan, kalau rasanya sulit ngebayangin kasusnya gimana, udah langsung masuk soal aja. Oh, kalau kerucut gimana tadi? Sepertiga pi r kuadrat T. Ini kan rumusnya. Jadi katanya itu enaknya kalau di, oh iya, kayaknya itu deh polanya. Kalau dalam soal penawaran matematika tuh kayaknya ya emang dibikin case-nya tuh sesulit mungkin supaya awak sulit ngebayangin. Tapi ketika ngelihat soalnya, toh cara ngerjainnya gampang dari tadi gitu. Kayak disuruh cari diameter, berarti kan jari-jari kali dua gitu. Disuruh cari luas lingkaran, ya udah arahin ke VR kuadrat. R-nya itu dalam bentuk T. Terus nomor 17. Ya udah arahin volume kerucut pada detik ke-6. Berarti T-nya ini biarkan. Nah, R-nya ini jadiin ke dalam bentuk T. Supaya nanti T-nya ini bisa kita ganti sama si 6. Nah, nanti 1/3 ini berarti jari-jarinya anggap satu. Berarti itu nanti 3 bagi si tinggi. Ya udah, berarti persamaan kita sepertiga V R ini berarti kan kalau dia 1/3, berarti 1 R itu 3T dikuadratin kali T. Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Jadi ini sepertiga V kali 9T kuadrat kali T itu sepertiga V 9T pangkat 3. Coret-coret berarti kan 3V T pangkat 3. Eh 3 kali T pangkat 3 ini kan 6 ya? 6 6. Oh aneh, kok nggak nemu ya soalnya jawabannya. Wait, R test. Oh, RT. Maka perbandingan jari sepertiga R. Oh, nggak tahu bang. Sulit ternyata jawabannya. Nomor 18, nomor 19 itulah masuk sudut lo malahan. Nomor, oh Iko ya yang kata Dinda ya, yang bahas-bahas rumah ya. Wait, Iya bang, ya itu. Pegadang Santa. Butir air hujan diasumsikan. Kok soalnya kok ya Allah. Kok soal ya? Butir. Jika hujan terus dengan radius akar 5 per V milimeter, maka jumlah butir hujan paling sedikit yang diperlukan di sisi atap rumah tersebut adalah bara butir. Sebuah peta dari kecamatan di kota. Oh, itu soalnya. Oh, sepanjang kok soalnya. Itu untuk satu soal ya. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna. Oke, Din, ya. Kalau ketemu soal kayak kau, tinggal saya. Deh bang, ini limo bang. Potong tuh cuma tiga gitu bang, tiga bacaan gitu kan bang untuk 20 Nah, soal tuh. Itu pun ada esainya entah tiga entah ampe tuh bang.
Astagfirullah. Kuciku mana jahit negara kau. Tapi mah bang, eh, nilai salah waktu ndak nol kayaknya udah bang. Soalnya nilai bernilai juga kayaknya gitu bang. Jadi tetap isi aja. Oh, tetap isi C ya. Jadi kan ndak ada salahnya kalau isi gitu ya, meskipun salah gitu ya. Eko 2 kayaknya kalau yang masih kayak Giko masih lumayan berpeluang betul kalau teman-teman nebak. Intinya arahkan saya gitu. Oh, kalau Prisma rumusnya gitu kan, arahin ke sinannya. Tapi yang kalau udah soal kayak Giko ya, kayak emang panik jadi emang. 25 itu soalnya dari gambar berikut merupakan sebuah peta dari beberapa kecamatan di Kota Kalnaha. T ke dan U adalah 60 kilo. Q dan U itu T dan S jarak. Kayaknya kok masih bisa di Kerajon yang nomor 25. Kalau yang nomor 24, jika hujan terus maka jumlah butir hujan paling sedikit untuk membasahi salah satu sisi atap rumah tersebut. Maka jumlah butir hujan deng yang ditanyain. Alia pengen nebak jumlah butir hujan nggak? Pernah ngitung nggak jumlah butir hujan? Ya udah di UTB kan disuruh hitung berapa jumlah butir hujan gitu ya. Nggak pernah, Bang. Dapat soal kayak gini. Kalau yang nomor 26, Eko masih. Kalau abang lebih prefer kalau ditanyain jarak sih Din. Tapi kalau udah ditanyain geometri yang udah pakai sudut, kayak abang nyerah gitu. Ya udah lah ya. Eko di luar kapasitas abang majan kok. Tahun depan ya. Tahun depan nanti abang carain deh spesialisasi yang geometri ini. Kayaknya enggak satu materi bisa abang ajan untuk TBK kok. Oke Din, ada yang pengen didiskusin santai enggak? Atau cukup rasanya? Kenaikan mental lah di majang geometri kok mas, astagfirullah. Tapi semangat sih ya, bisa kok ya. Nanti aman-aman, bisa kok. Ya udah Din, ya nanti Bang coba cari-cari juga video yang lo rancak ya, yang bahas penawaran matematika. Nanti Bang share juga lah di grup untuk yang geometri sama pengukuran. Barangkali bisa membantu teman-teman belajar dan abang belajar. Terlebih terkurang Bang minta maaf. Banyak minta maaf ya sekarang. Dan abang doain terbaik ya. Terlebih buat Alia untuk besok ya. Semangat. Dadin, ya. Ya, Bang.